Suara ketukan di pintu kamar membuat Kate memicingkan mata. Rupanya, ia jatuh tertidur tanpa melepas sepatunya. "Kate, kamu mau ikut makan siang? Monsieur Paulo akan bergabung dengan kita." Konrad berdiri di depan pintu kamar Kate. Kate mengerang sesaat sebelum menjawab. "Tidak, Pap. Nanti aku mau jalan sendiri saja. Sekalian mau cari objek foto," tolaknya. "Baiklah kalau begitu. Sampai nanti ya." Terdengar langkah menjauh dan pintu depan yang dikunci. Kate mengeliat lalu bangkit. Matanya mengerjap. Salju masih menyelimuti kota Paris, namun sudah berhenti mengguyur. Langit lumayan terang. Tiba-tiba, ia teringat akan sesuatu. Cincin itu. Ia memang tak mengatakan perihal cincin itu kepada sang ayah, karena sepertinya Konrad sama sekali tak berminat untuk melanjutkan pembicaraan tentang Anne-Marie. Disinilah Kate merasakan adanya kejanggalan. Seandainya benar ini adalah ulah orang yang ingin menghancurkan hubungan Kate dan papanya, apakah perlu ditambah dengan mengirimkan sebuah cincin yang mahal? Lalu selembar kertas bertuliskan "Save your child". Apa artinya? Kate meremas rambutnya dengan gemas. Ia benar-benar dibuat frustasi oleh teka-teki ini. Lalu tiba-tiba ponselnya bergetar, membuat Kate terlonjak kaget. Ia pun mengumpat keras. Kate menyambar ponsel itu, lalu berdiri di ambang jendela. "Halo, Beb." Terdengar suara Fayen. "Hei, nomor siapa yang kamu pakai?" tanya Kate dengan heran. Fayen tertawa renyah. "Ini nomorku Belanda." "Maksudnya?" Fayen tertawa lagi. "Aku sedang berada di Belanda, Beb. Pulang ke rumah orang tuaku. Aku mengambil cuti. Ingat kemarin lusa aku bilang akan ada kejutan untukmu. Inilah kejutannya." Kate terkejut. Ia ternganga selama 2 detik. "Wow, kita sama-sama berada di Eropa sekarang. Di sini sedang bersalju." "Iya, di sini juga. Masih turun salju sampai sekarang." "Well, apakah kamu mau menyusulku ke Paris? Aku tinggal di penthouse bersama papaku. Kita bisa pindah kamar lain kalau kamu keberatan tinggal bersama beliau." Fayen menimbang sesaat. "Bagaimana kalau kamu saja yang ke tempatku? Aku sudah menceritakan tentangmu kepada orang tuaku. Mereka tak keberatan bila kamu datang berkunjung." "Sebenarnya itu ide yang bagus sih. Berapa lama kamu akan tinggal?" "Tak lama, 2 minggu saja." "Well, mungkin aku harus segera berangkat. Aku mulai bosan berada di sini. Proyek bisa aku lanjutkan setelah kamu kembali ke Bali saja." Fayen tertawa kecil. "Kamu boleh datang kapan saja, Beb. Nanti aku share lokasinya ya." Fayen menutup obrolan setelah selesai mengirimkan lokasi rumahnya. Kate segera berkemas
Ia tak ingin berlama-lama di penthouse ini dengan segala macam masalah yang mengaduk isi kepalanya. Mungkin menghabiskan waktu bersama Fayen akan sedikit membuat pikirannya lebih rileks. Ia berencana untuk berpamitan kepada papanya setelah selesai mandi saja. Baru saja menyalakan keran air untuk mengisi bathtub, Kate mendengar ponselnya bergetar lagi. Ia segera menyambar handuk dan melilitkannya di sekitar pinggang. Kali ini panggilan dari Renata. Ya Ren, mengenai foto itu sungguh mengejutkan bahwa kau malah menemukan jejaknya di sana. Bagaimana menurutmu, Kate? Ia kembali ke kamar mandi untuk mematikan kerannya. Entahlah Ren, kepalaku pusing sekali dengan misteri ini. Aku butuh refreshing. Renata terdiam. Ia tak tahu harus menyarankan apa. Aku mandi dulu Ren, sebentar lagi mau berangkat ke Belanda. Ada urusan apa di sana? Ada pemotretan juga? Enggak. Fayen sedang mudik. Ia dan orang tuanya mengundangku untuk datang. Fayen? Wow, suatu kebetulan. Renata berpura-pura riang, mengabaikan perasaan sakit dan cemburu yang meremas hatinya. Iya, aku juga bilang seperti itu kepadanya. Apa menurutmu itu bukan sesuatu yang ia rencanakan? Maksudku, ia sengaja pulang ke Belanda karena kamu sedang berada di Perancis. Ya, bisa jadi begitu. Nanti aku tanyakan lagi. Oke Ren, aku mandi dulu ya. Sebentar Kate, kata Renata buru-buru. Apalagi? Kamu naik apa ke Belanda? Oh, ada mobil rental yang standby di hotel. Aku menyetir sendiri. Tinggal minta kuncinya ke resepsionis. Toh perjalanan darat hanya sekitar 6 jam saja. Aku bisa berhenti sekali untuk ngopi. Kenapa? Bawalah keris itu, selipkan di balik jaket atau bajumu. Aku kan bisa menaruhnya di dalam tas atau koperku, Ren. Kilah, Kate. Kate, please. Sekali ini saja. Ikuti saja apa kataku. Jangan pernah lepaskan keris itu dari tubuhmu sebelum kamu mengembalikannya padaku. Aku mendapat firasat yang buruk tentangmu. Desak Renata. Mungkin di saat lain, Kate akan tertawa keras dan mengabaikan ocehan Renata. Namun kali ini, Kate malah termangu, lalu menelan ludah. Ia menangkap pesan mengerikan dari perkataan Renata. Mungkin gadis itu benar. Oke Ren, aku janji. Meski sudah lama sekali tak menyetir di sisi kiri, Kate berhasil memacu mobilnya di kecepatan 130 km per jam di jalan raya antar negara. Setelah keluar dari pintu tol, ia memutuskan beristirahat sejenak di sebuah rest area di tepi jalan. Ia butuh toilet. Gerimis masih turun saat ia memarkirkan mobilnya sejauh 50 meter dari rest area. Kate berlari kecil menembus kabut. Ditujunya toilet pria
di sisi kanan pintu masuk. Jam tangan digitalnya memberitahu bahwa masih sekitar 3 jam perjalanan menuju lokasi yang Vian berikan. Namun ia sudah menguap berkali-kali. Kate memeriksa isi saku celana jeansnya. Masih ada beberapa keping koin euro. Cukup untuk membeli secangkir kopi. Ada 2 buah mesin penjual kopi di dekat toilet. Kate memilih salah satunya dan memasukkan 2 keping koin senilai 1 euro 50 sen untuk mendapatkan secangkir cappuccino. Ia membawa cangkir plastiknya menuju ke sebuah meja dengan kursi tinggi. Kate memandang berkeliling sembari meniup-niup permukaan gelasnya. Hanya ada sekitar 6 orang pengunjung di malam itu. Mereka saling berdiam diri. Ada yang sedang menikmati minuman seperti dirinya. Ada juga yang membeli makanan siap saji. Sementara, toko yang menjual makanan ringan dan souvenir terlihat kosong melompong. Si kasir hanya memandangi ponselnya dengan tatapan jenuh. Rambutnya yang dicat pink terang dan hidungnya yang ditindik anting kecil berbentuk lingkaran tampak tak sesuai dengan ekspresinya yang muram. Mungkin ia sedang berharap agar waktu kerjanya segera selesai dan bisa merengkuh di balik selimut hangatnya. Kate membuka ponselnya. Masih dini hari di Indonesia. Renata pasti sudah tidur. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menelpon gadis itu. Kate mengambil foto gelas cappuccino-nya, lalu mengirimkan foto itu kepada Vian, disertai pesan, "Istirahatlah dulu, masih 3 jam lagi." 2 detik berikutnya, ponsel itu bergetar. "Ngantuk? Masih berkabutkah?" tanya Vian. "Iya, sedikit ngantuk tadi. Tapi sekarang sudah mendingan. Kabut mulai hilang, tapi gerimis masih turun. Hati-hati, jalanan mungkin licin dan gelap. Lebih baik kamu menyetir di bawah 100 km per jam saja." Oke, Dan. Aku sudah masak sesuatu untukmu. See you soon." Vian menutup teleponnya. Kate menghabiskan sisa cappuccino-nya, lalu melangkah ke dalam toko dan menyambar 2 bungkus permen mint. Si kasir berambut pink mengangkat kepala dan tersenyum kepadanya. Total 3 euro. Kate menyodorkan selembar uang 10 euro. "Ambil saja kembaliannya," ujarnya. Senyum gadis itu terkembang semakin lebar. Kate membuka pintu. Udara dingin segera menyergap tubuhnya. Dengan langkah lebar, ia berjalan menuju kembali ke mobil. Tak sulit menemukan rumah peristirahatan milik keluarga Vian. Meski letaknya harus memasuki 5 km ke dalam kawasan hutan dengan kondisi jalan yang menanjak. Kate sempat tersesat 1 kali sebelum akhirnya memutar sejauh 200 meter dan menemukan kelokan yang tersembunyi. Sesuai arahan Vian, setelah memasuki kawasan hutan, Kate akan melewati
sebuah danau yang lumayan besar. Tepian danau itu hanya berjarak sekitar 20 meter dari jalan beraspal. Suasana sangat gelap dan lengang. Jam di dashboard mobilnya menunjukkan waktu hampir pukul 1 dini hari. Sejak 1 jam yang lalu, tak satu pun kendaraan yang berpapasan dengannya. Rupanya, tak banyak orang yang memutuskan bepergian di tengah cuaca buruk seperti ini, apalagi bila harus melewati kawasan hutan. Bila memang ia berada di jalur yang benar, mestinya rumah itu sudah terlihat sekarang. Kate memelankan laju mobilnya dan mulai memicingkan mata, mencari-cari letak rumah itu di sekitarnya. Ia tersenyum senang saat berhasil menemukan sebuah titik cahaya di antara pepohonan. Ia harus membelok ke kiri dan melaju di atas jalan tanah yang berkerikil menuju ke rumah itu. Tak jauh, hanya 100 meter saja. Dari dalam mobilnya, Kate bisa melihat Fayen yang membuka pintu lalu menunggunya di teras kayu. Gadis itu tersenyum lebar dan melambaikan tangan kanannya ke arah Kate. Tubuhnya terbalut celana jeans dan selimut tebal. Di area sesunyi ini, tak heran kalau Fayen bisa mendengar deru mobil dari jarak sejauh 1 kilometer dari rumah kayu itu. Kate memarkir mobilnya di jalan berkerikil di depan rumah kayu itu. Fayen hanya tersenyum, menunggu Kate yang berlari-lari kecil membuka bagasi, lalu menarik tas sportnya yang berisi beberapa lembar pakaian. Jaketnya sedikit basah, terkena gerimis yang masih saja turun. Fayen menyisih memberikan jalan saat Kate melangkahi 5 anak tangga, menaiki teras dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dingin sekali. Kate gemetaran. Fayen lekas-lekas menutup dan mengunci pintu, lalu menyelimuti tubuh Kate dengan selimutnya setelah Kate membuka jaketnya. Tenang saja, sebentar lagi kamu akan merasa hangat. Aku sudah menyiapkan perapian dan memasakkan stik yang enak untukmu. Aku menemukan penjual daging rusa di perkampungan dekat hutan. Dagingnya empuk sekali, pasti kamu suka. Kamu gila berada di tempat sepi seperti ini seorang diri, sahut Kate sambil merengkuk di atas sofa. Matanya memandangi lidah api yang menari-nari, menjilati batang kayu di dalam perapian. Aku tidak sendiri kan? Karena aku yakin kamu pasti mau datang. Fayen tertawa meledek. Kate memutar mata. Fayen tergelak. Gadis itu memeluk tubuh Kate dan mencium bibirnya untuk beberapa detik. Kate menikmati ciuman itu. Lembut, manis, dan menghangatkan bibirnya yang beku membiru. Mandilah dulu, sementara aku menyiapkan makanan kita. Fayen melangkah ke sebuah pintu dan menelengkan kepala, memberi isyarat bagi Kate untuk masuk ke kamar itu. Kate melempar selimutnya, lalu menyambar tas sportnya dan bergegas ke kamar mandi. 15 menit kemudian,
Kate sudah kembali ke sofa di depan perapian dengan memakai piyamanya yang hangat. Vian tersenyum memandangnya. Selain celana jeans, gadis itu mengenakan sweater bermotif tetesan salju yang terbuat dari wol yang terlihat sangat hangat. Vian sudah menata makanan dan minuman di atas karpet. Aku malas makan di ruang makan. Kamu tak keberatan kan kita makan di lantai seperti ini? Aku suka hangatnya perapian ini. Kate menggeleng mantap. Tak masalah. Aku tak keberatan makan di mana saja. Yang penting, aku bisa mengisi perutku yang kelaparan ini. Vian tertawa. Ia mengangsurkan sebuah piring berisi stik daging rusa yang dilengkapi dengan kentang tumbuk dan sedikit selada segar. Lalu ia menuangkan anggur merah pada 2 buah gelas kristal. Mereka duduk bersila dan mengobrol sambil makan. Jadi, kamu mencurigai adanya hubungan antara papamu dengan gadis bernama Anne Mary itu? Tanya Vian setelah mendengar cerita Kate dengan saksama. Kate menelan potongan daging rusanya sebelum menjawab pertanyaan Vian. Entahlah, mungkin memang hanya suatu kebetulan orang yang ingin memfitnah papaku menggunakan foto Anne Mary. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan foto itu? Dan siapa yang ingin memfitnah papaku? Tatapan Kate menerawang, menembus jilatan api di perapian. Mereka berdua terdiam. Hanya terdengar suara kayu kering yang berderak-derak di telan api. Sudah selesai makanmu? Atau ingin tambah lagi? Aku masih punya sisa daging dan selada. Tanya Vian sambil menunjuk piring Kate dengan garpunya. Tidak, aku sudah kenyang. Terima kasih. Vian membawa semua peralatan makan kembali ke dapur. Kate berselonjor di atas karpet. Punggungnya menyandar pada sofa. Dalam posisi kepala yang sedikit mendongak, ia bisa melihat hiasan beberapa kepala rusa yang diawetkan dan digantung di dinding atas perapian. Dengan lampu utama yang dipadamkan, ruangan itu menjadi temaram karena hanya diterangi nyala bara perapian dan sebuah lampu sudut kecil yang bersinar redup. Potongan kepala rusa itu membentuk bayangan mengerikan di sepanjang tembok. Kate memejamkan mata. Ia tak ingin merasa terganggu dengan pemandangan itu. Selain hiasan kepala rusa, beberapa lukisan dan senapan yang tergantung di tembok semakin memberikan kesan bahwa rumah kayu di tengah hutan ini lebih pantas disebut sebagai rumah pemburu ketimbang rumah peristirahatan. Mungkin keluarga Vian memang hobi berburu. Kate mengambil kesimpulan. Vian kembali dari pantry, lalu duduk merapat di sisi Kate. Mereka sama-sama memegangi gelas anggur dan saling terdiam selama beberapa menit. Jadi, kamu belum berbicara serius tentang si Anne Mary ini dengan papamu? Kate terdiam. Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tatapannya tertuju pada bara api. Aku ikut prihatin mendengar hal ini, Beb.
Fayen mengambil jeda dengan menyesap anggurnya. Seharusnya kamu dan papamu saling menguatkan di saat seperti ini. Kate tak bereaksi. Matanya masih memandangi perapian. Tangan kanannya memegang erat gelas anggur dengan lengan yang bertumpu pada lutut kanannya yang ditekuk. Fayen sabar menunggu. Entahlah, aku rasa di sana bukan hal yang tepat untuk membicarakan masalah pribadi. Bagaimanapun juga, papaku bekerja di hotel itu, ujar Kate. Aku punya usul. Bagaimana kalau kamu minta papamu untuk datang kemari? Aku bisa sekalian berkenalan dengan beliau. Kate menguap. Alih-alih menjawab pertanyaan Fayen, ia malah bertanya lagi. Pukul berapa sekarang? Kita lanjut ngobrolnya besok saja ya. Aku ngantuk. Fayen memutar kepalanya ke belakang, menengok ke arah jam dinding antik berbandul keemasan. Hampir pukul 3, Beb. Iya, memang sebaiknya kita tidur saja. Kita ke kamar sekarang? Kalau boleh, aku mau tidur di sini saja. Malas pindah ke kamar. Kate sudah menguap berkali-kali. Fayen pun bangkit. Baiklah kalau begitu, aku ambilkan bantal dan selimut untuk kita. Kate diam saja. Ia menggelosor di depan perapian. Saat Fayen kembali dan menyelimutinya, Kate sudah mendengkur, jauh terlelap ke alam mimpi.